Tapi dengan ban Digi artinya tidak akan ada yang namanya anti-CC power dari teman-teman Altrigo Esports karena mereka yang ban sendiri, makanya Atlas diamankan di sini. Apakah kita akan melihat combo-combo combro mikro makro seperti yang Budi Monster sering bilang dari Keyboy salah satunya? Dengan opening yang bagus juga, terus ditambah nanti ada Natalia. Wow. Ini Leo Murphy. Menarik okay. ya. Dikala Chow terbuka atau bahkan hero-hero lain masih bisa diamankan. tidak. Tidak, dia momen ofensif. Seolah-olah ya ini adalah Altrigo Esports yang mengambil resiko dengan glass cannon early game. Seolah dia menari. Lagu apa tuh? Nggak ada yang tahu, Net. Tulus. Oh, Di matamu. Kelas. Lupa gue liriknya tapi. Dan suara gue fals. Mungkin jadi orang nggak ngerti karena itu. Iya, Tapi betul. ya inilah dia. Siapa yang akan mengumandangkan lagu kemenangan di game ketiga kali ini. Game penentuan antara Onyx Esports dan juga Alter Ego. Semuanya akan dituliskan di sejarah dari kedua tim ini. Onyx ataukah Alter Ego? match terakhir ya. Literally match terakhir. Game terakhir di regular season kita yang ke-9. Betul sekali. Alright. Mobile Legends. Inilah dia dengan draft penutupan yang sangat menarik ketika Leo Murphy menjadi roamer, Natalia bermain agresif dan mungkin ini kunci juga untuk menyetop linknya mungkin ya dengan burst damage dari Natalia dan juga silence yang dimiliki oleh Natalia. Smoke bomb jangan lupa. Nah ini dia hop. Smoke bomb. Buset. Panik nggak? Ciri khas banget ya emang. Ya, tapi main galak juga dari Leo Murphy. Nggak terlalu bisa mulus karena penjagaan full dari Keyboy yang terus-terusan untuk ngepagerin pemain dari Alter Ego supaya nggak bisa masuk ke area jungle milik tim Onyx. Tapi yang menarik adalah gold lane dari Xaviernya dan Leo Murphy. Lagi dan lagi masih bermain-main di smoke bomb. Ya smoke bomb bikin immune sih masalah utamanya. Dash pertama, dash keduanya mana? Oh, oke. Tersangkut, tertabrak dan first blood didapatkan begitu saja. Tapi diberikan kepada Calvin Winata yang memakai Xavier ya. Dan Rian nih justru memakai bench di arah tengah. Ini bertukar. Mau diambil kah? Banget mencoba untuk melakukan komitmen terhadap Purple ini dimiliki oleh Onyx. Jadi 3 member tak bisa cukup untuk mencuri Perfect Lens. Belum level 4 tapi. Targetnya tadi retributionnya kepada Drian ya lebih tepatnya, yang mungkin lebih dekat dan mungkin bisa retribution juga. Karena balik lagi di sini Perfect Lens menggunakan Demon Slayer. Jadi masih akan ada satu momen di mana dia akan mengungguli dari retribution Celiboy itu sendiri karena dia menggunakan Killing Spree. Alright, sudah mulai muncul tertera pertama. Dan ini pernah terjadi juga di game Cornet bersama KB dan anak-anak Five Brothers. Ketika Natalianya Cornet itu ngefit sampai 3 kali tapi mereka anak-anak yakin masih bisa dibalikan dan itu terjadi. Ya bisa menjadi damage dealer terakhir juga kan? Betul, di late game ya cari-cari momen. Dan emang sangat mengganggu untuk ini yang baru aku bilang. Silence-nya dan bahkan masih bisa untuk flick out ke arah belakang dari seorang Keyboy. Masih mencoba untuk menarik kembali turtle-nya. Ditahan oleh Opai, Servant Lens. Hati-hati, satu hit terakhir. Tidak berhasil, ada regeneration harusnya di sana. Lagi dan mau dikejar nggak tuh sama Ruby? Ini Nggak sempat kayaknya, nggak sempat. Flicker. Oh nggak dipakai. Feelingnya sih ini bener-bener kayak map hack nih orang ya. Iya, feeling itu emang gak bohong Net. Feelingnya sih kuat banget nih orang. Feeling so strong berarti ya. feeling so strong. Ini orang berarti mikronya sama makronya jalan men. Seimbang. Tajam. Betul, gila Cornet banget. Waduh. Nap. Mikro saya setuju tapi makro enggak. Enggak. Makronya jalan juga loh dia. Bisa dia fokus farming sambil ngeliatin posisi-posisi musuh. Ya. Dan sekarang nggak Onyx Esports sudah menghasilkan first blood-nya. Tapi kalau untuk nge-set turtle, ini keduanya harus bersiap juga. Sama-sama punya kekuatan yang besar. Jadi untuk menyimpan retri dari kedua jungler juga tepat banget. Menuju ke area turtle selanjutnya. Dari tim Onyx, ada penjagaan terus dari Pai yang ngegangguin. Masuk area depan dengan adanya Ezreal dari bottom lane. Rotasinya berhasil untuk mendapatkan satu cewek. Sprint gak bisa melamatkannya, ditambah Pai di area jungle. Berhasil dipanis oleh tim Onyx.
Yes, mencoba untuk membuat space ke arah Silly Boy-nya, tapi tampaknya di reset kembali. Tidak mau mengambil resiko. Di turtle yang pertama masih ada Coach Shadow juga ditahan. Masih mencoba untuk balik lagi ke arah belakang, dan bahkan kita lihat juga di sini justru malah dari Surveillance-nya yang mungkin akan mendapatkan turtle pertama. Dan di arah bottom lane-nya Ya, mau di-gank kah? di trade aja kayaknya dari Alter Ego. Trade Mereka nggak mau untuk berfokus kontes terhadap Turtle, tapi dari Alter Ego mereka bermain cepat karena objektif gaming di area bottom lane yang sudah mereka dapatkan di bawah menit yang kelima tanpa adanya defense dari Onyx Esports. Bahkan spray down barusan Drian melihat pergerakan dari Leo Murphy dan bahkan menunggu ketika pasif dari Natalianya pun dilakukan. Tapi untuk sekarang Windtalker sudah diamankan oleh Surveillance dengan satu turtle lagi yang bahkan menjadi satu objek mereka, tapi turret akan ditukarkan begitu saja. Blade Armor first item. Wow. Karamvli benar-benar ingin mengkontes dari Surveillance dan juga Driannya agar tidak ada delay damage yang cukup untuk early game, apalagi untuk para physical attack damage dealer dari Onyx Esports. Ya, Yang menarik ya. Karamvli First selalu item loh. berbeda. Ya makanya first item aku bilang. Menit 5, siapa yang bikin Blade Armor? Jawabannya Pai. sekarang udah ada. Pai. Pai. Thank you, Pai. Dijawab langsung oleh Pai, dan memang ini kayak respect banget juga dari Pai. Dia berusaha untuk bertahan lebih dalam lagi. Sementara kayak dari tadi tuh Leo Murphy nggak henti-hentinya kan. Mau rotasi yang depan. Wow. Purify langsung di pop up oleh Udil. Tidak jadi Fatalingnya menarik seorang Udil. Tidak ada lagi Purify. 70 menit ke depan, dan bahkan kita lihat juga dari team fight-nya sekarang lebih pasif ya. Nggak terlalu agresif seperti game pertama atau game kedua. Ya, usaha pick off tapi terus-menerus dilakukan. Keyboy dan Psycho Nine-nya mencoba untuk nge-set up, tapi tak bisa, hanya untuk mengakuisisi lagi area jungle-nya yang terus-menerus dilakukan. Tapi Udil, Revolution sudah dibuka, Tempest complete move on ke arah Udil, maju ke arah belakang. Surveillance posisinya terbuka, dan Alter Ego berhasil untuk mempari Surveillance, mencoba untuk maju ke arah depan dengan adanya Arm of Venus mengenai dua, tapi nggak ada eksekutor dari Alter Ego. Berhasil kabur pemain dari Onyx Esports, tapi tidak dengan Surveillance yang fully commit ke area dari turret. Yes, masih mencoba untuk perfect match. Tidak terkena siapapun, digocek begitu saja, dan bahkan kita lihat masih bisa untuk di-trade. Masih bisa untuk dapetin satu poin kill-nya, dan bahkan Pai berhasil men-shutdown dari seorang Keyboy yang mencoba untuk kabur ke arah belakang. Yes, Downing Light dari cewek bisa ngedapetin Leo Murphy. Nyaris saja dari Leo Murphy bisa selamat, tapi tidak. Downing Light efek yang sangat besar, damage yang besar pula bisa dikeluarkan, tapi Alter Ego mereka memaksimalkan Drian. kesempatan itu untuk ngedapetin turtle. Dan tipis Nyaris banget. ya. Tipis banget, Karena nggak ada perlu retribution retri. iya di sana. Kalau misalkan ada miss moment di sana, mungkin Drian akan menjadi satu momen spotlight yang akan kita bahas sampai nanti di playoff. Untung saja tadi pas banget timingnya. Dua Blade Armor Dari sepertinya. Nino, ya. Surveillance seolah kali ini tidak akan diberikan critical chance untuk teman-teman Alter Ego Shadow Esports, tapi kill. Shadow kill-nya di top lane Bung Cornet. Shadow kill. Teriakan demi teriakan sudah mulai terdengar tampaknya di Aha. MPL Arena. Nice. Surveillance yang dia lakukan hanya berjalan saja. Tidak peduli. Tidak mau Deviant Sword ke arah seorang Esmeralda. Tapi pergerakan udah kelihatan banget nih Nat di area tengah. Perfect match. Maju ke area depan, mau setup ke arah Udil, tapi Fataling. Udil Purify lagi. Dan masih bisa ketarik. What the heck? The Devil's Own Blade. Tapi lihat masih ada Pai juga, dan Sally Boy yang mendapat poin kill-nya dengan satu Shadow Kiru. Bukan Shadow Kiru, bahkan masih menggunakan Coach Shadow-nya. Iya. Tidak Tanpa perlu Shadow kill. ultimate. Yes. Masih ditahan juga, dan Nino berada di depan bersama dengan Pai. Itu setup yang manis dari Keyboy. Ya, karena kita tahu ya, untuk sekarang kan Purify ada beberapa detik untuk cancellation. Tapi kalau misalkan Purify sudah selesai, ditarik kembali, itu bakal tetap ketarik. Atlas. Ini emang hero yang menarik sekali tentunya untuk dibahas. Di ujung banget loh padahal. Iya, karena kan emang dari awal udah kena Fataling, cuma Purify-nya itu nge-cancel flow effect dan segala macamnya. Namun ketika Purify-nya udah selesai, Dibanting. ditarik kembali Udil. Sepertinya harus lebih berhati-hati dalam positioningnya. Keyboy lagi. Ditarik kembali, tidak ada Purify, dan langsung dipergi begitu saja. Tapi ada Sally Boy, ada Leo Murphy, dan bahkan Drian yang masih hidup, masih bisa selamat. Tidak bisa diincar oleh siapapun karena jaraknya terlalu jauh. Regeneration juga sudah digunakan.
flicker yang manis banget dari Drian. Nyaris saja menjadi korban. Tapi tidak, ini pertempuran terus terjadi di area mid lane. Apalagi Keyboy yang fokus ngelihat adanya Udil. Dia udah gak ragu lagi untuk membuka Fatalingnya hanya untuk Udil di area tengah. Berarti udah 2 kali Fataling buat Udil ya, berturut-turut. Ya kayaknya targetnya bakal ke Udil doang gak sih? Yang lainnya susah ya. Iya, kalaupun mau ke Nino, ke Sally Boy punya Quad Shadow. Shadow Kill juga bahkan bisa mengimin hal tersebut. Jadi kayak targetingnya akan lebih baik kepada teritorial yang punya efek yang sangat amat, sangat amat besar lah dalam team fight. Reward manipulation, Udil nggak ada, artinya nggak ada reward manipulation juga. Ya, jadi damage deal besar juga hilang, membuka I'm offended Nino di area depan, membuka lagi lapak yang sudah dari Udil, Fataling di pop up, begitu pula dengan ada Downing Light, tapi Pai hadir di area belakang, Falling Star Moon, Boot, dan Surface Lines hadir, maju ke area depan, dan nggak akan dilanjutkan lagi seharusnya untuk Alter Ego dan juga Onyx Esports. Shadow Kill-nya udah digunakan dan bahkan banyak sekali source skill yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan fully commit dari Sirvit Lens atau bahkan mungkin dari teman-teman Onyx Esports-nya itu sendiri bakal jadi malapetaka itu. Dari teman-teman Onyx Esports. Baru saja diomongin Sirvit Lens-nya, Tempest of Blade masih bisa selamat, masih bisa cabut ke arah belakang. Dan tampaknya tidak berhasil untuk men-shutdown seorang Lingi. Langsung di-cover dengan sangat baik. Tapi kita lihat di arah bottom lane, Leo Murphy sudah mulai masuk ke arah bawah. Ceweknya langsung di-shutdown begitu saja. Dan bahkan Execute yang langsung nge-secure point kill-nya. Ho ho ho, masih berlanjut seperti Seruduk Gaming dari Alter Ego dan juga Onyx masuk ke area tim Onyx Esports. Pai menjaga posisinya dengan manis dan memberikan presiden yang besar di area purple buff milik tim Onyx. Maju ke area depan, jangan lupa stiker. Semuanya mulai panik juga dari tim Alter Ego melihat dari purple-nya gagal untuk dicuri. Mereka masih bisa santuy terus dan berusaha sekuat tenaga mengusir mundur pemain Alter Ego Esports yang di menit 10 ini udah ngelit dari segi network-nya sampai ke 6.000. Ya, mungkin efek dari tidak bisa di gankingnya ya, Pai dan juga Nino membuat Sirvit Lens agak sedikit under dari farmingnya dan Sally Boy udah level 15 kali ini. Sirvit Lens tinggal 2 level di bawahnya Bode Monster, padahal emblemnya secara objektif itu dia maksud aku. Demon Slayer, sebuah emblem yang nantinya akan memudahkan kita mendapatkan objektif, tapi ketika objektifnya tidak didapatkan, artinya tidak akan ada keuntungan bagi Sirvit Lens itu sendiri dengan emblem jungle-nya. Ya apalagi Sally Boy 303 belum tersentuh sama sekali, Sirvit Lens sudah 2 kali tertangkap. Betul banget ya. Efek dari Blade Armor betul sekali. Weng. Tidak terlalu berasa tampaknya sniper yang ditembakkan. Ya harus Renat dari Zandrian. Betul sekali. Tapi butuh waktu pastinya untuk mendapatkan item tambahan. Butuh uang. Butuh gold ya. Segalanya butuh uang ya. Itu lebih tepatnya sih. Itu lebih tepat ya. Dan kalau menit-menit segini kayak momen krusial juga karena Lord sudah hadir. Keyboy sebagai setup inisiator dari Onyx Esports harus punya timing yang tepat ketika Pai sudah membuka Falling Star Moon, nge-zoning out semua member dari Onyx untuk bisa membuat space Alter Ego bisa ngedapetin turret di area tengah. Oke, sudah konsil mau ke arah mana? Real Manipulation yang ke arah belakang tampaknya yang dilihat sini dapainya. Sekarat dari ceweknya masih bisa survive dan bakal langsung di-shutdown begitu saja. Dari seorang Leo Murphy mencoba untuk menabrak tapi tampaknya masih bisa menghilang. Sirvit Lens-nya mengincar ke arah Leo Murphy dan langsung di-stab begitu saja, di cover begitu dibalikan lagi keadaannya. Dan bahkan Tempest of Blade masih bisa flicker tapi tidak bisa karena Sally Boy-nya menempel begitu saja. Boots-nya ditarik oleh Nino dan bahkan dihajar balik oleh Pai. Tapi kita lihat di sana di arah tengahnya justru disekir lagi dan lagi tidak sampai itu saja dari seorang Sally Boy masih bisa dapetin point kill tambahannya. Yes, menyapu bersih 4 pemain dari tim Onyx Esports. Alter Ego berhasil membuat setup yang perfect untuk Lord yang akan mereka langsung dapatkan. Ini ada Lord yang sudah ter-enhance, bisa nge-charge, bisa membantu mereka untuk mendapatkan 1 inhibitor. Di sisi lain, ketika Onyx nggak ada kesempatan untuk melakukan kontes terhadap Lord, mereka mencari jalan lain, mencari celah untuk mengamankan 1 turret di area bottom lane. Lord jatuh ke tangan tim Alter Ego. Untuk fight berikutnya, Alter Ego akan dibantu dengan kekuatan Lord. Iya, tapi masalah utamanya adalah dengan speed push yang ternyata tidak berhasil didapatkan. Ini malah menjadi sebuah malapetaka dan ada sebuah teriakan-teriakan. Coba dong. MPL Arena untuk Alter Ego, mana suaranya? Dan untuk Onyx Esports, mana suaranya? Wow. Alright, back to the game. Kita lihat di
di sini di arah tengahnya. Masih mencoba untuk dapetin turret kedua. Tempest of Blade sudah dilakukan, tapi Shelly Boy masih fokus untuk dapetin turret keduanya. Dan bahkan di arah top lane-nya, dari sekarang mencoba untuk membersihkan lot dari Real World Manipulation. Tidak berhasil mendapatkan satu orang pun. Dan bahkan dari seorang Murphy di arah bottom lane-nya juga di shutdown. Xavier dan Battling mendapatkan satu orang. Shelly Boy masuk ke depan, tapi masih tidak bisa untuk langsung ngedive. Masih bisa untuk ditahan oleh anak-anak Onyx. Pai Serpai masih bisa untuk cabut lagi ke arah belakang. 2 orang saja Bude Monster yang harus di shutdown dari anak Alter Ego. Ya nyaris saja Mythic Veil menghentikan pergerakan dari Pai, tapi nggak ada yang mencoba untuk melakukan setup dan digocek. Shelly Boy, pergerakan manis dengan kuat Shino yang dimilikinya membuat Onyx Esports kewalahan untuk mengejar dan menangkap Shelly Boy. Daunting Glove sudah di pop up, tapi lihat Keyboy-nya menuju ke area depan. Belum ada perfect match yang dikeluarkan, ditahan, menunggu timing yang tepat. Dan ini bukan timing yang tepat untuk keduanya berperang. Sama-sama sudah nggak punya setup yang perfect. Sehingga mereka memilih untuk mencari jalan lain, ngeriset segalanya. Supaya mereka bisa memastikan bahwa war yang mereka lakukan itu bisa ngedapetin kemenangan. Sneaky. Smoke bomb, tidak ada energi tapi tidak ada flop lagi. Surveillance harus berhati-hati sekarang. Tidak ada purple buff membuat energinya sangat boros dan langsung recall balik lagi ke arah base. 50 detik untuk lord berikutnya. Dan bahkan masih mencoba untuk mencari informasi dari setiap bush. Apalagi yang kita tahu di sini Alter Ego mempunyai Natalia. Pai sendirian. Masih cukup berani. Apakah ada Purify deh? Kayaknya udah dipakai deh tadi. Sebenarnya masih aman sih untuk sekarang. Keyboy justru yang tidak aman. Keyboy justru yang tidak aman karena langsung di shutdown begitu saja. Dan bahkan demi satu purple buff, Surveillance masih bisa mengamankannya. Dan harus mengorbankan satu tanknya. Tapi kita lihat sini, dari Shelly Boy belum berhasil dapetin satu turret di arah bottom lane-nya. Masih mencoba untuk digocek dan bahkan Pai-nya yang di arah top lane dapetin satu lagi turret yang boots-nya tertabrak. Pai masih bisa cabut ke arah belakang. Masih bisa ada Purify dan masih bisa untuk balik lagi ke arah tengah untuk dapetin turret yang kedua. Ya tapi Shadow kill karena Surveillance mencoba untuk men-take down, tapi tinggal setetes darah terakhir dari Surveillance. Masih bisa selamat tapi maju ke arah depan. Boots berusaha untuk memukul mundur Alter Ego Esports di arah belakang. Dibalas Surveillance mengejar kali di belakang. Shelly Boy ngekocek dengan ada kuat Shadow untuk lihat di ujung sana. Hilang satu persatu tanpa dari Surveillance maju ke arah depan. Setup perfect dari Onyx Esports, tapi Alter Ego membalas maju ke area depan. Leo Murphy masih bisa bertahan, tapi Pai menjadi frontline terkuat dari Alter Ego Esports. Mengenai 3 kali. Dan bahkan kita lihat dibalikan lagi keadaan Immortality besar dari seorang Keyboy. Dikejar mau kemana? Ada Udil juga dikejar kemanapun dia pergi. Real World Manipulation. Keyboy yang tumbang. Tersisa seorang Boots sendirian saja. Alter Ego melawan Boots, tapi tidak ada Hayabusa dan mencoba untuk dapetin satu turret tambahan di arah tengah. Ada Leo Murphy juga, Bude Monster. Satu player saja tersisa untuk Onyx Esports. Surveillance hadir kembali ke permainan, membuat Alter Ego Esports memutuskan untuk kembali setelah mendapatkan satu inhibitor lagi. Di area mid lane, Surveillance yang nggak mau ngelepasin dari purple yang maju ke area depan dan tertangkap oleh Alter Ego. Silent dari Leo Murphy menghentikan segalanya. Falling Star semuanya di pop up. Dan ini sudah terbaca dari Alter Ego. Mereka sadar betul, Purple adalah satu objektif yang ingin diamankan kalau Surveillance, sehingga mereka nungguin di semak-semak. Mereka mengeluarkan segalanya dan tanpa Purple. Leo Murphy mencoba untuk mengejar, tapi kita sini damage-nya masih bisa diamankan. Dan bahkan Leo Murphy tidak berhasil menculik seorang Drian. Dan justru langsung di cover oleh Boots dan juga Keyboy. 39 detik tidak adanya Leo Murphy. Apakah timingnya pas ketika munculnya Lord di Land of Dawn? Enggak sih, masih ada 20 detikan ketika nantinya Leo Murphy bakal muncul ke Land of Dawn. Saat ini Lordnya akan muncul di detik yang ke-13 karena inilah dia Lord yang mungkin dia dapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Masih di enhance, belum di evoke. Belum yang 18 ya, Be? Iya, karena kayaknya tadi kalau seandainya mau di reset ke 18 sekalipun itu dalam keadaan yang sekarat Shelly Boy-nya. Jadi beresiko kayaknya. Nanti momennya pas banget kan, Surveillance nggak ada adu retri. Jadi Alter Ego bisa men-secure Lord tanpa harus deg-degluxer. Ya masalahnya Xavier cewek. Dia mungkin yang menghentikan pergerakan Shelly Boy agar tidak bisa buru-buru untuk saat ini. Wah, kuat Shadow-nya memberikan informasi
di bagian bush tadi. Satu saja tadi kan, tapi Fataling yang mengenai dua. Seliboy yang sekarang dan tampaknya di sana masih ada Shadow Kiru. Tempos of Blade dan langsung ditembakkan itu saja. Seliboynya tumbang. Nino di arah belakang masih mencoba untuk menembakkan langsung saja Fist Voice. Tapi Immortality pecah dan langsung di trade kill. Tersisa 1, 2, 3 bahkan dari anak-anak Alter Ego. Dan terpaksa mereka harus mundur kembali. Tiap satu Fataling, tapi Boot di area depan, flicker digunakan. Falling Star pun mencoba untuk menangkap Boot, dan Boot hilang tanpa bisa untuk mendapatkan apapun, mengusir terlalu jauh. Dan kali ini Leo Murphy memakan damage dari Downing Light. Nyaris sekarang Perfect match mencari di mana lokasi seorang Leo Murphy, tapi tidak berhasil ketemu dan bahkan Leo Murphy masih bisa cabut lagi ke arah belakang. Ini seperti game yang sebelumnya, game kedua. Ketika anak-anak Alter Ego sudah nge-push tapi belum bisa untuk menyentuh best turretnya. Ya, susah banget. Siapa lagi tadi kayak kita ngeliat time offender dari Nino nangkep ke arah Keyboy, malah menjadi setup yang ditunggu-tunggu oleh Keyboy. 2 member dibuka, lalu ada follow up damage sekarang dari Alter Ego juga. Mereka dominasi yang sudah mereka bikin perlahan tapi pasti cengkeramannya mulai dilepaskan karena Onyx. Dan telah dia Xavier dengan satu ult dia ngebuka. Glowing One deh. Iya, Glowing One. Biar ngebakar gitu. Iya, jadi lebih lama Leo Murphy terkena efek damage dan nanti untuk dari visionnya udah mulai lebih diuntungkan kepada cewek. Ditambah dengan kita tahu Xavier satu kali ultimate itu 10 rumput juga bisa kebuka sebenarnya. Oh, asal lurus. Sudutnya bener ya. Iya, asalkan Downing line-nya yang bener ya. Downing line yang benar. Vision mungkin bisa diuntungkan, tapi top lane. Yang diincer, lihat yang diincer, linknya yang diincer, surveillance-nya, tapi kita tidak kena dari seorang Pai-nya. Dan tampaknya masih bisa cabut lagi. Bertahan lagi, Lord sudah mulai di-evolve. Di atas menit 20. Tapi 3 ultimate sudah digunakan kali ini Bung Cornet. Dan apakah ini akan tetap dikontes untuk Lordnya? Karena menurutku lumayan beresiko ketika Shelly Boy tidak memiliki Shadow Kill dan mereka mau maksa untuk teamfight. Boots-nya yang menjadi frontliner di arah depan, tidak ada flicker, masih mencoba untuk menahan, dicicil begitu saja. I'm offended-nya terkena satu orang saja, dibuka begitu saja. Keyboy masih belum menggunakan satu Fataling-nya. Perfect match lagi ke arah belakang karena Shelly Boy-nya mengganggu di arah atasnya. Di manage lane, tapi kita lihat di sini ada real world manipulation tapi tidak ditarik, masih bisa flicker ke arah belakang. Keyboy-nya masih bisa survive. Shelly Boy balik lagi dengan menggunakan Shadow, saling jual beli serangan dari kedua tim. Dan tampaknya Lord juga masih belum disentuh, masih belum laku tampaknya. Masih sama-sama mencari posisi demi posisi, masih mencoba untuk mencari momen untuk mencuri satu orang saja dari setiap timnya. Ya, masalahnya dari kanan Alter Ego harus pick off aja untuk nge-end game-nya. Winning condition-nya mereka adalah menangin untuk pick off. Tapi untuk Onyx Esports, mereka berharap pada Keyboy. Keyboy Fatalingnya kena 3, kena 4, mungkin akan langsung di-jump in semuanya. Kombonya akan kita nantikan. Ya, karena udah maju ke area depan Fataling masih di belakang tuh posisinya. Pas banget timingnya dan bahkan ke sini Pai-nya yang membuka inisiator dari tim Alter Ego dan bahkan langsung diajar begitu saja. Keyboy-nya tidak ada flicker dan bahkan tidak ada purple buff. Diajar Tempos of Blade masih dapat di pedang yang pertama dan bahkan Alter Ego lagi ke arah belakang, hanya satu orang saja ditumbangkan yaitu Pai-nya. Dan tidak di-trade sama sekali. Ya, setup yang tidak bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Onyx Esports mulai terlihat kekuatannya. Betapa sulitnya untuk ngekontes juga. Dan momen-momen yang udah dicari oleh Alter Ego rupanya belum didapatin terus-menerus. Mereka mencari, coba untuk menangkap, tapi sulit banget. Kayak Alter Ego mereka bisa banget melakukan split push, maju ke arah atas, surveillance lens, tapi dia rotasinya sangat cepat, bisa menghindari segalanya dan nggak mau sampai di backdoor dari arah manapun, nggak ada inhibitor. Onyx Esports punya banyak problem, tapi mereka mengatasinya satu persatu, maju ke area depan. Keyboy membuka ke area depan. Gak ada flicker loh. Aku lebih ngeri yang di bagian kiri bawah. Kiri bawah ya? Iya. Dia jadi vision tambahan sih. Dia mau nyulik si Link berkali-kali. Atau bahkan mungkin udah boleh ganti target kali ya. Cewek. Ini menurut aku dengan high end drive cewek bisa instan. Kecuali kalau misalkan dia punya winter mungkin akan buying time. Permasalahan utamanya juga Alter Ego Esports di sini belum mendapatkan pick off-nya lagi. Gold leading-nya bahkan perlahan-lahan ke arah Onyx Esports Budi Monster. Sama persis kayak di game yang kedua. Iya, momen gila loh, adalah hal yang terpenting dari Onyx Esports dan dia kedisiplinan untuk melakukan defense. Yang mungkin
harus kita pelajari perlahan-lahan dari Onyx Esports. Tadi game kedua sampai 30 menit gak sih? Apa 27? 20 sekian. 29 atau 27 deh. Ya, almost 30 minutes lah. Ya. Dan itu yang terjadi ketika mereka berhasil menahan serangan dari anak-anak Alter Ego. Dan ini juga terjadi lagi. Ketika semua inhibitor turret sudah diratakan, sudah tidak ada lagi yang berdiri kokoh dari pertahanan turretnya. Tapi mereka dari anak-anak Onyx Esports masih bisa menahan gamenya sampai ke 24 menit pertandingan. Iya, dan ini tinggal momen siapa yang ngelakuin kesalahan duluan juga sih. Ataupun siapa yang bisa memaksimalkan celah sedikit. Dan Lord tadi aja udah tinggal separuh HP di reset. Karena nggak ada yang mau ngambil resiko besar sampai-sampai Lordnya dicolong. Rian ya, terkena shadow kill. Sekarang dia di cover lagi, konsil lagi. Dan Pai. bahkan Pai tidak berhasil menemukan seorang Rian. Yang masih menahan juga Flicker, tapi real world manipulation dan seorang Udil ya. Flicker kucek ke arah belakang. Masih mencoba untuk dicicil oleh Pai-nya. Mencoba untuk langsung shadow kill, tapi masih bisa untuk cabut lagi ke arah belakang. Tidak berhasil menculik dan bahkan Rian-nya. Masih bisa menghilang. Tidak menemukan satu target pun di sana. Dan bahkan di sini masih bisa ditahan lagi dan lagi. Ini jual beli serangannya nggak berhenti-berhenti Bude Monster. Betul, Alter Ego mereka cari kesempatan untuk menangkap lini belakang. Tapi sulit banget karena posisi dari Onyx Esports itu perfect. Mereka Iya. bisa nahan, frontlinernya kuat untuk magerin. Dan aku takut banget kalau seandainya nanti Downing Light-nya akan mencuri ke arah Lord. Karena Alter Ego, Sally Boy mungkin yang harus berhati-hati. Oh, itu dia. Saudara, gila. Tapi Boots di area depan dia mencari informasi. Dia bisa nahan damage yang besar. Semua turtle expression dibuka. I'm open the pop up surfeit. Lance hanya untuk mencicil-cicil saja. Tapi energinya sangat-sangat low. Maju ke area depan. Tanpa Soulblade dikeluarkan dari yang bertahan. Dengan adanya Immortality terbuka sudah. Tapi posisi dia masih saling mengenai dua member dari Alter Ego Esports. Ditambah dengan Downing Light. Membuat satu hilang. Immortality masih bisa bertahan. Tapi dengan real polisi yang dibuka. Mencoba untuk kesana lalu di belakang. Dari Onyx Esports. Sally Boy tumbang. Oh my god, ini benar-benar seperti game yang kedua. Tapi ya jujur aja ya di game ketiga kali ini Alter Ego Esports kalau di drag ke super late game ya mereka susah juga. Bahaya. Karena nggak punya marksman. Gak cuma itu Bude Monster. Pick off-nya itu adalah winning condition dari Alter Ego Esports. Mereka bawa Natalia dari awal, makanya aku udah bilang Natalia, wow. Berarti mereka mau main agresif banget. Tapi di sini dengan deny agresif yang dari Keyboy, bahkan cewek dengan immobilize effect-nya, Downing Light yang berkali-kali mendapatkan momentum, itu dia Immortal yang pecah. Immortality pecah dan bahkan langsung di shutdown begitu saja. Fataling dikeluarkan. Oh my God. Mau kemana Nino? Tidak ada flicker di shutdown. Satu persatu dihabiskan. Tapi Pai-nya masih bisa volley Sarmun ke arah belakang. Minion-nya di arah bottom lane sudah mulai maju juga. Harus di-manage lagi. Tapi kita lihat di sini 60 detik lagi tampaknya. Dua orang tersisa yang masih mencoba untuk nge-defend. Tidak ada Fatality, tidak ada lagi Sword Ultimate, dibalikan lagi keadaannya. Digangguin lagi sama seorang Pai. Masih mencoba untuk mencuri satu purple buff yang mungkin didapatkan oleh siapa? Oleh seorang Link-nya. Yap, masih bisa untuk dicolong. Masih bisa tapi bernapas. Pai 1 lawan 3 dia nggak takut. Dia mengusir mundur satu persatu pemain dari Onyx Esports. Onyx akan kini menjadi comeback mereka karena network udah dipegang oleh Onyx. Posisi Alter Ego juga sulit banget. Beberapa kali setup yang mereka lakukan susah untuk menyentuh damage dealer dari Onyx Esports. Dan aku hanya ingin menanyakan satu hal, why? Alter Ego selalu tidak bisa nge-end game-nya ketika hanya base yang tersisa di sana. Ya, MPL season yang ke-6 playoff. Bahkan beberapa kali kita melihat Alter Ego selalu ada dalam game yang seperti ini. Mau dipaksa split push kayaknya. Kita lihat hari busanya. Dan bahkan dipaksa untuk tidak boleh recall. Tapi kita di sini shadow kill. Wow, sampai ke base. Sampai ke base. Yap, tapi ada langsung di shutdown. Sally Boy. Oh my lord. Kehilangan lord. Dan tidak berhasil untuk melakukan split push. Teriakan demi teriakan sudah mulai ada di atas panggung MPL Arena. Dan 1 menit, 1 menit tanpanya Sally Boy. Ditambah dengan untuk kali ini minion yang akan muncul dalam 1, 2, 3. Lord juga akan berjalan ke bagian mid lane sepertinya Bung Kornet. Yes. Sudah mulai berjalan dengan 4 orang yang harus mendefend. 1 tanpa Sally Boy. Defender. Tanpa Sally Boy. Tanpa adanya Sally Boy. Oh. Dengan seorang pick off metode. Nino juga. Masih ada flicker.
masih ada source spell dari 3 orang saja. Keyboy. Karena Pai tidak ada lagi Purify. Sudah mulai mengamuk di sana. Lihat langsung hancur. Fatalinya terkena 3. Langsung maju ke arah depan. Masih ada Winter Transit tapi tidak bisa menang terlalu lama. Onyx Esports hanya 1 serangan saja dan mereka berhasil memenangkan gamenya 2-1. Wow. What a play Bunda Wih, Monster. epic comeback, Wow. legendary comeback, Wow. mythic comeback dari Yes. tim Onyx Wow. Esports di game yang ketiga. Ho. Onyx Esports. Onyx Esports. Ya, Selalu memberikan kejutan kepada kita tentunya Gila. dengan banyaknya comeback termasuk dengan game yang kedua dan game yang ketiga. Dan bahkan dengan comeback yang tidak masuk akal kembali lagi Wah. kali ini. Onyx Esports seperti gila. game-game yang selalu mereka dapatkan dan Servitlance membuktikan Betul.